Oke ya, materi pada hari ini adalah manajemen referensi dengan menggunakan menilai, tetapi session kedua ya, melanjutkan dari materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mencari referensi ya, daftar pustaka, tetapi dengan menggunakan jurnal ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau referensinya bukan jurnal Pak, tapi buku ya, tapi artikel dan sebagainya? Berarti kita menggunakan fasilitas yang ada di Mendeley, add entry manual ya. Jadi add entry manual ini digunakan ya, untuk memasukkan referensi selain jurnal atau dengan cara manual ya, dengan cara manual. Biasanya digunakan ya, untuk ya, untuk referensi seperti buku ya, dan artikel di website ya, artikel di sebuah website seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita akan latihan ya. Latihannya adalah yang pertama kita akan cari referensi ya. Kita akan cari referensi ya. Referensi satu dari buku ya. Yang kedua kita akan dari artikel di website ya. Nah, kita di sini akan cari ya, kita akan mencoba buku ya, dua buku ya. Ini kita akan mencoba dua buku ya. Oke. Nah, sekarang untuk persiapan, silahkan Anda buka yang pertama, buka latihan Microsoft Word yang kemarin ya, sampai ini ya, ya. Anda sudah membuat daftar pustaka, namun masih jurnal ya, masih sebatas jurnal, dan Anda sudah memasukkannya ke dalam citasi ya, ke masing-masing citasi. Terus yang kedua adalah Anda buka Mendeley Anda. Oke. Apakah semuanya sudah siap? Sudah Pak. Ya, sudah siap ya. Nah, ini kemarin kita menggunakan ini jurnal akuntansi keuangan. Nah, sekarang ya, asumsinya saya punya dua buah buku ini ya. Sebentar. Saya punya dua buah buku ya, misalkan ini buku ya, buku. Saya punya dua buku, misalkan akuntansi, lihat di layar saya, dilihat di webcam saya. Ini akuntansi keuangan daerah, ini bukunya ya. Nah, terus yang kedua adalah buku ini misalkan tentang akuntansi manajemen ya. Nah, bagaimana saya bisa memasukkan terkait buku ini? Karena apa? Karena ada sebuah paragraf isinya saya menerangkan tentang akuntansi keuangan ya, di satu dari sini ya. Maka apa? Maka nama pengarangnya, judulnya harus, dan penerbitnya gitu ya. Penerbitnya harus saya masukkan ke dalam Mendeley. Sampai detik ini konsepnya bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Anda masuk langsung ke file add entry manual ya, add entry manual ya. Oke. Sudah semua? Anda klik ya. Sudah Pak. Oke, terus tampilannya seperti ini ya, new dokumen, tipenya Anda pilih books ya, buku ya, Anda pilih buku, klik. Nah, no title Anda hapus, Anda ketik aja akuntansi ya, keuangan daerah berbasis akrual ya, berbasis akrual. Oke, berbasis akrual. Autornya apa? Autor berarti pengarang. Kita lihat nih pengarang ya. Oke, pengarang. Nah, biasanya dalam daftar pustaka itu pengarang itu menggunakan last name ya, nama terakhir ya. Jadi misalkan Lionel Messi ya, berarti yang dibaca Messi. Cristiano Ronaldo, yang dibaca Ronaldo. Nah, autor. Dan
lazimnya misalkan daftar pustaka daftar pustaka itu hanya ada 2 orang, maka ditulis 2 orang misalkan ya. Nanti di citasinya tertulis Ratmono dan Solihin. Tetapi jika lebih dari 2 atau 3 orang, maka akan tertulis Ratmono dan kawan-kawan atau Ratmono et al. Ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Jadi jika lebih dari 2 itu di sini ada tulisannya ini misalkan ya, ini ada pengarang lebih dari 3 misalkan. Nah ini ya, Talwar ya, Talwar M Talwar ini biasanya di atasnya tertulis et al. Coba kita lihat ya. Biasanya di sini ya et al. Ini bisa dilihat ini Wati et al. Ini bisa ya? Bisa, Bisa Pak. nggak? Wati et al. Kita lihat Wati. Wati itu apa? Wati et al. Wati W. Wati et al. Ya. Karena apa? Pengarangnya ada Wati, ada Herawati, ada Sinarwati. Berarti 3 ya. 3 berarti disebut Wati et al. Ya. Et al itu dan kawan-kawan ya. Tetapi kalau penulisnya cuma 2, ya ditulis 2 ya. Ditulis 2 itu seperti ini. Ada sebentar ya. Ini kalau ini 1 ya, Astuti. Kalau 2 ini biasanya ditulis 2 kali ya. Ada enggak ya? Biasanya ada ya yang 2 kali misalkan ya. Oke. 2 kali misalkan Ari dan Ani misalkan. Tulisannya dan seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang ini akan penulisnya, ini cara menuliskan penulis seperti ini. Anda ketikkan dulu urutan namanya ya, misalkan Ari Muhardono, diketikkan apa adanya ya, jangan Muhardono Ari, tapi ketik aja dulu misalkan namanya sesuai, misalkan namanya Dwi Ratmono ya. Nah, Dwi Ratmono ini seperti ini kan, ini ada 2 ya, Dwi Ratmono itu ada 2. Sudah semua? Karena penulisnya ada lebih dari 1, kasih koma, terus enter. Ketika di enter maka menjadi Ratmono Dwi, seperti itu ya, menjadi Ratmono Dwi. Betul ya? Paham ya? Paham. Oke. Terus yang kedua Mahfud Solihin ya, Mahfud Solihin ya, di enter maka akan menjadi Solihin Mahfud, seperti itu ya. Oke ya, Ratmono Dwi dan Solihin Mahfud ya, nanti akan yang dibaca Solihin dan Ratmono. Titelnya enggak usah ya, Anda kalau menuliskan daftar pustaka enggak usah pakai titel ya, walaupun di bukunya ada titel seperti itu ya. Oke, sekarang tahun ya, kita buka ini. Biasanya tahun itu ada di kata pengantar ya. Kita buka tahunnya tahun berapa. Kata pengantar ini kelihatan ya, April 2017. Berarti ketik aja 2017 ya. Halaman ya, banyaknya halaman. Misalkan di sini ada halaman ya. Halaman kita buka, coba ini halamannya 282 misalkan ya, 282. Abstraknya apa? Abstraknya tidak usah diketik ya, kelamaan abstraknya. Terus teksnya kosongkan, author keywordnya kosongkan, kota penerbit Yogyakarta ya. Ini Yogyakarta, kota penerbit Yogyakarta ya, Yogyakarta, seperti itu ya. Oke. Nah, terus publisher, pengarang, penerbit, maksudnya penerbit UPP STI YKPN, seperti itu ya. Oke. Edition, nah, ketika ini ada edisi ya, edition kedua ya, edisi kedua ya, seperti itu. Kalau enggak kosongi. Yang penting apa? Yang penting itu judul buku, author, publisher, dan city, kota ya, kota, tahun, seperti kota, tahun, dan jumlah halaman. Sudah semua? Sudah, Pak. Yang lain? Sampun? Sampun. Oke ya. Oke, kalau sudah, di sini juga sudah ada file. Nah, kalau Anda punya soft copy-nya, ya enggak masalah ya. Ini kalau Anda punya file, tinggal diklik filenya di mana, seperti itu ya. Kalau Anda punya soft copy-nya ya.
Terus kalau di sini ada ISBN. Nah, ISBN itu biasanya ada di belakang ini nomor ISBN ya. ISBN itu Identification Serial Books Number ya. Biasanya di sini ada ISBN ini ya, di layar saya ada ISBN. Nah, kalau enggak ya kosongin enggak apa-apa ya. Cuman ini hanya untuk kelengkapan saja ya. Misalkan saya ketik 9786021286418 ya, seperti itu ya. Oke ya, dikosongin tidak apa-apa kalau nggak lihat ya, atau ngawur dulu nggak apa-apa. Kalau sudah semua ya, kalau sudah semua maka klik save ya, simpan. Nah ini sudah muncul ya. Oke, ini memang kosong tidak apa-apa ya, karena memang ini published itu yang jurnal, yang ini nanti nggak kelihatan, tidak apa-apa ya. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, yang lain? Oke ya. Bentar, Pak, masih ketinggalan. Oke ya. Sekali lagi, jika kalian ketinggalan ya, Anda ndak harus ngetiknya persis saya ya. Anda ngarang aja bukunya, misalkan buku mata kuliah apa, terus pengarangnya nama Anda sendiri, ndak masalah ya. Artinya apa? Nggak prinsipnya, yang penting Anda tahu konsepnya ya. Jadi ndak usah Pak tadi bukunya judulnya apa. Anda misalkan layar Anda kecil, pakai handphone layarnya ya, Anda ketik aja ya, mata kuliah apa, misal buku apa, misalkan buku tentang akuntansi biayaan, akuntansi biaya kok biayaan, akuntansi biaya gitu ya. Nah, ketik aja. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Nah, kita satu lagi ini ya. Ini sudah buku 1, oke ya. Buku 1 oke ya. Ini sudah buku 1 oke ya. Nah, sekarang kita tinggal buku 2 ya. Buku 2. Oke. Kita masuk lagi nih ya, file, add entry manual ya. Nah, carilah, jangan lupa ya. Ini kalau ini bisa dibesarkan ya, dibesarkan ya. Ini Anda besarkan biar nampak jelas ya. Jangan lupa books ya, books, terus title-nya apa? Ini saya akan masukkan ini ya. Pengantar akuntansi manajemen ya, ketik aja pengantar akuntansi manajemen, seperti itu ya. Autornya ya, nah, autornya ini ada 4 ini kebetulan ya, autornya ada 4 ya. Saya buka pengarangnya siapa ini ya, pengarangnya saya buka ini ya. Ini pengarangnya ada 4 ini, nanti bisa untuk contoh ya. Ini karangan saduran dari orang barat ya. Yang pertama adalah Charles ya, Charles Horngren ya. Nah, oke, koma, enter ya. Gary, Anda bisa nggak usah persis saya ya. Mau dinamakan Bejo Sutrimbil, mau dinamakan Sartiem, nggak monggo ya, atau siapa gitu ya. Biar nggak kelamaan. Sunderm ya, Sundem ya, ini orang barat nih ya. Terus enter. David ya, David Burgstahler ya, koma, enter ya. Oke. Jeff ya, Jeff Sachs ya. Ini buku Sachs ya, Sachsberg ya. Ya, seperti itu ya. Oke, enter ya. Sudah ini ya, sudah ada 4. Kok tahun biasa ada ya, di kata pengantar ada tahunnya ya. Tahunnya di kata pengantar kita cek ya, kalau nggak kelihatan ya. Tahun 2019 ya, 2019. Halaman dicek berapa halaman ini ya, di daftar isi. Oh, ini halamannya ada 458 ya. 458, abstrak kosongi. Kota Surabaya ya, Surabaya. Edisi ini keberapa ini? Edisi ke-16 ya. Edisi ke-16. Ke-16 ya. Editor kosong, publisher penerbit Erlangga, penerbit Erlangga. Oke ya, saya sudah selesai ya. Oke.
Oke, kalau sudah ya, sekali lagi yang perlu Anda isi judul, pengarang, tahun, halaman, kota penerbit, dan kota edisi ya. Jadi Anda nggak perlu lama-lama ya. Kemudian kita simpan, save ya. Save ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Yang lain? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya, oke. Sudah, Pak. Kita anggap saja ini selesai ya. Selesai, kita anggap saja selesai. Selanjutnya, nah ini kita akan mencoba membuat artikel di website kita. Contoh satu saja ya, satu artikel ya. Satu artikel ya. Satu artikel ya. Oke ya. Coba misalnya saya akan browsing ya di sini. Saya akan mencoba mencari artikel tentang akuntansi ya. Misalkan di sini kita ketik aja Google, terus kita misalkan artikel tentang akuntansi keuangan misalkan ya. Keuangan, coba klik. Oke ya. Oke, misalkan jangan Kompasiana, jangan ya, yang lain aja. Sebentar ya. Oke. Nah ya, misalkan ini ya, di select CO ini ada ya, kumpulan artikel ya. Misalkan kita akan mencari ini ya, artikel ya. Contoh aja ini. Oke, nah ini. Nah, misalkan kita akan membahas tentang ini ya, ini pajak semua ya. Sebentar, ada anunya enggak ya? Oke ya, solusi ya. Oke ya, misalkan kita akan berbicara tentang pajak ya, misalkan. Oke ya, sebentar. Isinya jualan ini. Oke, kita batalkan, kita cari yang lain saja ya. Cari yang lain saja, misalkan Anda ini ya, misalkan oke, atau gini aja ya, ketik aja misalkan akuntansi keuangan gitu aja ya, akuntansi keuangan. Nah, oke. Nah, ini misalkan di Accurate ID ya, Accurate ID ada, atau di Journal ID ada, atau di Gramedia ada ya. Misalkan di Gramedia ya, di Gramedia saja Anda klik kanan ya. Open new tab ya. Nah, misalkan, nah ini ya, Anda pingin mengutip ini ya, ini sudah Anda siapkan ya, pengutip ini ya. Terus ini apa ya, ini ada macam-macam, ada ya. Oke, acaranya gimana ya? Anda masuk ke Mendeley dulu. Sebentar, saya lihat ininya dulu ya. Ya. Pokoknya seperti itu ya. Anda masuk ke sini. Anda masuk ke Mendeley, add entry manual lagi ya, add entry manual. Nah, berarti milihnya apa ini kira-kira? Ada yang tahu milihnya apa? Milihnya apa ini? Milihnya siapa yang tahu? Milihnya siapa? Apa ini milihnya? Berarti Jurnal artikel, Pak. bukan, jurnal artikel itu kemarin. Jurnal artikel itu kemarin yang pakai apa? Pakai Sinta, pakai Google Scholar ya. Yang betul yang Webpax ya, Webpax ya, Webpax ya, halaman web ya, Webpax ya. Titlenya apa ya? Titlenya ini ya, titlenya seperti ini ya, titlenya pengertian akuntansi keuangan dan jenis ya. Titlenya di sini aja, pengertian akuntansi keuangan menurut ahli fungsi dan jenis. Autornya siapa? Autornya ya, autornya kita lihat ada penulisnya. Oh, ini ada written by Nandi ya. Ketik aja Nandi ya, misalkan Nandi itu apa, di mana ya, bahasa Indonesianya di mana, Nandi di mana gitu ya, Nandi ya. Nandi publication ya, publikasinya apa, dipublikasikan di Gramedia blog ya,
Gramedia Blog ya. Tahun berapa? Ini ada keluar tahunnya enggak nih ya? Ada tulisan tanggalnya apa tidak nih ya? Sebentar. Tulisan postingan ini diposting tanggal berapa ya? Ada enggak ya? Postingan ini diposting tanggal berapa? Kalau tidak ya, kalau enggak ada sebentar ya. Postingan ini muncul enggak ya? Sangat panjang sekali nih ya. Oke. Biasanya ada di bawahnya tahun berapa itu nanti ada ya. Oke. Kalau tidak, untuk contoh ini kita masukkan aja misalkan 2018 ya. Oke. Halaman kosongin tidak apa-apa ya. Halaman satu kan tadi satu halaman webpage ya. Terus data akses, tanggal akses. Anda mengakses hari ini misalkan tanggal 23 Desember 2021. URL-nya apa? URL-nya ini ya. Anda klik copy URL ya. Anda tambahkan URL seperti ini ya. Pengertian akuntansi keuangan menurut ahli akuntansi ya, fungsi, jenis ya, seperti itu. Oke ya, saya tunggu responnya semuanya. Masih ngetik Pak, sebentar Pak. Ya, saya tunggu responnya ya. Oke ya, kalau sudah saya dikonfirmasi ya. Sudah, Pak. Oke, yang lain? Masih ngetik Pak. Ya, saya Sudah, Pak. Oke. Oke ya, sudah ya. Oke, kalau sudah kita simpan ya, kita simpan. Jadi ini tuh nanti berdasarkan webnya judulnya apa, ini penulisnya ya. Ini tanggalnya ya, misalkan blog saya misalkan ya. Blog saya berarti apa? Blog saya apa ya? Misalkan ya, Anda misalkan klik tentang ini ya, tentang artikel ini. Ini kan ada tanggalnya, ada tahunnya ya, ada tahunnya, ada judulnya, terus di sini ada penulisnya ya. Ada ada nama penulisnya, tidak, biasanya kadang ada, kadang tidak, seperti itu. Ditulis untuk siapa ya, biasanya kayak gitu. Oke, kalau sudah Anda simpan, save ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mensitasi 2 buku ya dan 1 jurnal ya. Oke, kalau belum disitasi dia tidak akan muncul di daftar pustaka ya. Kalau belum disitasi dia nggak akan muncul di daftar pustaka ya. Oke, sudah ke Microsoft Word? Sudah Pak. Oke ya, misalkan kita ke Microsoft Word ke bagian tinjauan pustaka akuntansi, itu kan ada pengertian akuntansi itu ya. Akuntansi diklik, nah, tinjauan pustaka akuntansi ya. Oke, coba Anda citasi di paragraf pertama buku 1 ya. Berarti apa kliknya kemarin? Kliknya apa berarti? Masih ingat tidak? Halo? Ini diklik apa? Mau citasi ngeklik apa? Teman-teman semua? Reference, Pak. Ya, reference, terus ngetiknya apa? Milih apa reference? Ya, insert citation. Insert betul ya? citation. Oke, insert citation. Nah, terus apa? Di Go to Mendeley. ya. Kita cari bukunya tadi, bukunya tentang tadi namanya pertama bukunya Ratmono ya. Kita cari ya, ini Ratmono Solihin ya. Terus apa, kita cheat ya, kita cheat. Nanti akan muncul Ratmono ya, Ratmono dan Solihin ya, seperti itu, kita akan muncul seperti itu ya. Oke, masih prosesnya ini. Karena 2 maka tertulis Ratmono dan Solihin 2017 seperti itu ya. Terus buku yang kedua kita citasi di paragraf terakhir ya.
di apa namanya di akhir paragraf kedua ya. Kita klik lagi insert citation. Nah, kita cari yang tadi bukunya apa Holmgren ya, yang pengantar akuntansi manajemen ya, Holmgren ini ya, ayam Horen ini ya. Klik, kita citasi, klik, akan muncul nih. Nah, Holmgren et al. Kenapa et al? Kenapa tertulis et al? Karena lebih dari 2 orang, Pak. Ya, karena lebih dari 2 pengarang, penulis ya, seperti itu. Holmgren et al. Satu lagi yang artikel, yang bawah ini ada artikel misalkan ya, yang bawah taruh bawah lah di mana ini artikel insert citation, terus go to Mendeley. Artikelnya tadi artikelnya siapa? Nandi ya. Di mana lah itu sih Pak Nandi, lah itu sih Pak Nandi itu nama orang ya, ternyata bukan di mana itu ya, Pak Nandi ini, Pak Mene nih ya, cite ya, dicit ya, dicit, klik akan tertulis Nandi 2018. Oke, otomatis kalau koneksi Anda lancar, maka daftar pustakanya otomatis akan ngupdate sendiri ya. Oke, kita lihat coba kita lihat apakah Ratmono, Horen, Nandi, ini Horen sudah masuk ya. Horen sudah masuk. Nah, di sini tertulis tetap 4 ya. Horen, Sandem, Bustegler, Sangebrek gitu ya, 2019. Ratmono mana Ratmono? Nah, ini Nandi, ada Nandi, pengertian akuntansi ya. Menurut para ahli HTTP ini seperti itu ya. HTTP Gramedia Akuntansi ya. Seperti itu, Gramedia Blog ya. Terus yang terakhir Ratmono Dwi Solihin. Oke. Sudah muncul di tempat kalian otomatis? Sudah, Pak. Oke ya. Ya sudah Pak. Sudah ya. Oke, sudah. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan materinya ya. Ini Anda sudah entry manual sudah ya, entry manual ya. Sekarang kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa seperti ini ya. Kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa seperti ini, Pak. Terkadang kita menemukan sebuah buku referensinya tidak di akhir paragraf ya. Tidak seperti ini misalkan, akuntansi keuangan adalah ilmu yang mempelajari tentang akuntansi dalam kurung Diani 2014, itu lazimnya ya. Tetapi kadangkala kita menemukan seperti ini, penelitian yang dilakukan oleh Diani pada tahun 2014 menghasilkan akuntansi adalah bla 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 ya. Maka bagaimana Pak caranya ya? Biasanya kalau di depan ya, ini lihat layar saya ya, sudah lihat layar saya ya. Lihat, Pak. Kalau di belakang Anda cukup menuliskan kurung Diani 2014. Tetapi kalau di tengah ataupun di kalimat pertama ataupun di tengah Anda tidak menuliskannya kurung ya. Misalnya ini, misalnya ada di tengah misalkan ya. Misalkan di sini ada saya ganti tulisannya ya. Penelitian ya yang dilakukan oleh ya sebentar. Ini misalkan menyimpulkan bahwa menghasilkan penelitian ya, misalkan penelitian bla 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 ya. Ini diisi oleh sitasi. Caranya sama pertama ya, coba Anda lakukan ya. Kita seakan-akan asumsinya sitasi ini tidak diletakkan di akhir paragraf tetapi di tengah atau di depan ya. Caranya sama pertamanya, namun nanti Anda perlu mulai sedikit ya. Anda masukkan sembarang sitasi. Penelitian yang dilakukan oleh Anda masukkan sembarang ya, sembarang sitasi. Misalkan ini yang saya yang pertama, misalkan Horen tadi, Horen ya, jangan Horen ya, yang ini aja, yang Pangabean misalkan. Saya cheat gitu ya, saya cheat. Oke. Nah, akan muncul Pangabean 2014 gitu ya. Penelitian dilakukan oleh Pangabean. Sudah dilakukan belum? Nanti saya lanjutkan. Ya sudah Pak. Oke, coba ditaruh di tengah. Sudah? Sudah belum? Sudah Pak. Nah, kalau ditaruh di
belakang memang seperti ini Dian itu, tapi kalau ditaruh di tengah akan menjadi lucu. Lucunya seperti ini ya. Penelitiannya dilakukan oleh dalam kurung Panggabean, itu salah. Harusnya apa? Penelitian yang dilakukan oleh Panggabean dalam kurung 2019 gitu aja ya. Maka kita perlu mengedit ya. Karena apa? Template yang diberikan Mendeley dalam kurung nama tahun ya, padahal kalau dilakukan ditaruh di tengah itu tidak tidak pas ya. Penelitian dilakukan oleh dalam kurung Panggabean kan nggak pas. Maka kita perlu mengedit. Caranya apa? Kursor taruh di sini di Panggabean ini ya. Sudah semua? Ini agak sedikit manual. Sudah? Sudah. Nah, kemudian Anda ke atas ada tulisan edit citation ya, diedit citationnya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, itu kan muncul search for additional references gitu ya. Anda delete ya, Anda del, tulisannya del hilang ya, terus Anda klik aja backspace ya. Backspace biar nanti Panggabean 2019-nya itu kesorot. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Terus itu dicentang suppress author di checklist. Nah, checklist suppress author. Sudah semua? Sudah, Pak. Nah, ketika di OK, maka Panggabeannya hilang ya. Ketika di OK, Anda ketik langsung manual di depannya Panggabean ya, terus ya. Terus klik di tempat luar, ya ada tulisannya keep citation edit. The citation Panggabean has been manual edit. Apakah kamu ingin manual dan akan ya automatic formatted version, keep manual ya, keep manual ya, seperti ini ya. Jadi meskipun ini agak manual tetapi tetap terbaca di daftar isi. Jadi ini lebih bagus ya. Penelitian yang dilakukan oleh Panggabean dalam kurun 2019 itu artinya apa di tahun 2019. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Terus kemarin ada pertanyaan lagi dari kelas A ya, Pak, saya kemarin download Mendeley tapi kok nggak sesuai apanya? Masa title kok tertulis nama pengarang kebalik-balik Pak jurnalnya? Ya, itu bukan salah Mendeley-nya. Berarti apa? Berarti jurnal yang kamu download itu metadatanya nggak bisa terbaca dengan baik pada Mendeley ya. Jadi Mendeley-nya itu membacanya kualik-kualik, berarti penyedia jurnal itu metadatanya kurang baik. Lalu terus bagaimana Pak? Jangan khawatir, Anda ketik manual ya. Contohnya ya, misalkan ketika Anda nggak sesuai nih, misalkan ini lihat di layar saya sudah ya. Ya. Ini misalkan yang terakhir ini Astuti namanya, Astuti ya. Astuti ini judulnya itu salah misalkan ya. Judulnya misalkan tertulis jurnal informasi ya, kebalik-balik ya. Ini tertulis siapa ya, jurnal informasi tertulisnya. Oke. Maka apa? Ya Anda ganti manual ya. Nah, caranya ganti gimana Pak? Lah judulnya kan kita nggak tahu. Caranya Anda tinggal double klik ini. Double klik kan akan masuk ke jurnalnya. Nah, double klik akan masuk ke jurnalnya, ini tinggal di copy ya. Ini tinggal di copy, ini jurnalnya ya. Jurnalnya tinggal di copy. Ya, di copy kan seperti ini kan ya. Oke. Ya, tinggal di copy ya. Kalau susah di copy ya ketik manual ya, faktor-faktor yang berpengaruh ini ya. Oke, di copy, masukkan ke sini seperti itu. Oke ya. Oke, masuk ke sini ya. Oke. Terus seperti ini, saya pernah menemukan skripsi mahasiswa tapi daftar pustakanya nggak konsisten. Tahu ya, nggak konsisten. Konsistensinya seperti ini, ada beberapa judul yang menggunakannya huruf kapital semua ya. Pengaruh kompetensi penerapan SAP. Saya tanya, Mas, ini daftar pustaka yang terakhir kok tulisannya beda sendiri. Yang lainnya itu pakai huruf-huruf yang besar, yang kapital hanya huruf awal, tapi kok ini kapital semua.
Mahasiswa itu jawabnya enteng. Ya nggak tahu Pak, wong itu itu saya ngopi dari mendelainya langsung. Iya betul, itu ulah mendelai. Tapi ya kamu ya harus tidak pasrah kepada mendelai. Kamu harus ngecek manakala ada tulisan yang nggak konsisten seperti itu ya. Misalkan di sini kan pengaruh kompetensi SDM penerapan SAP SKD kan kurang menarik, betul nggak ya? Betul ya? Iya, Pak. Nah, di sini tidak kapital, di sini kapital sendiri. Alasannya mahasiswa aku nganut Mandeleto ya, misalkan seperti ini ya. Nah, iki kan nganut Mandeleto Pak ya. Caranya apa ya? Berarti ini caranya ganti. Biar cepet ya, biar cepet tak kasih tahu. Nah, misalkan Anda menemukan judul kapital semua, judulnya Anda blok ya. Anda copy dulu ke Word ya, Anda copy dulu ke Word judulnya ya. Anda copy dulu ke Word judulnya, biar Anda nggak ngetik lagi. Kalau judulnya panjang kan repotnya. Anda copy di Word seperti ini kan, terhadap ketepatan ya, terhadap ketepatan apa itu tadi, ketepatan apa enggak sebentar ya, sebentar, ketepatan ya. Oke, ketepatan waktu pelaporan keuangan ya, waktu pelaporan keuangan. Oke, misalkan gini ya teman-teman semua ya. Misalkan judulnya besar semua, Anda nggak usah ngetik lagi. Ada yang tahu bagaimana caranya membuat huruf otomatis kecil? Di blok. Di blok terus Di apa itu? Di font. terus. Oke, cara mudahnya Anda tidak perlu seperti itu. Anda blok ya, Anda tinggal tekan huruf tombol shift sama F3. F3 satu kali maka kecil semua. F3 satu kali maka yang besar yang depan. F3 satu kali lagi besar semua. Berarti ini ya, ini tinggal Anda edit aja yang ini ya, diklik seperti ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan ya, misalkan ini hanya contoh, misalkan kalimat hubungan. Ini kan biar kan, karena apa? Biasanya mendelay itu besar semua, depan semua ya, kecil semua ya. Kalimat sambung ya kita nggak usah pakai besar ya. Berarti ini tinggal gabungan saja, copy, kita copy balik ke sini, paste. Seperti itu ya semuanya ya. Iya, Pak. Jadi Anda jangan nganut mendelay ya. Jadi tetap sebelum Anda masukkan ke Word, Anda periksa dulu ada yang misalkan seperti ini nih ya, nomor 3, kinerja laporan keuangan. Ini ada yang jengkel menurut saya. Kenapa? Dan itu tidak usah pakai huruf besar gitu ya. Dan, nah ini bisa dan di itu kan kalimat tunjuk, kalimat penghubung itu nggak perlu pakai besar. Nah itu kan biar apa ya, nggak diganti sih nggak masalah. Tapi daftar pustaka ini dibaca itu biar enak ya. Dan dia misalkan seperti ini ya. Berdasarkan ya juga tidak perlu pakai besar ya, karena apa, kalimat penjelas ya, kalimat penjelas ya, seperti itu. Sudah semua sampai sini? Sudah, Pak. Oke ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, belum ada. Oke ya, ini berarti materi yang pertama sudah selesai ya. Kita menuju ke Mendeley Web Importer ya. Apa itu Mendeley Web Importer ya? Mendeley Web Importer adalah ya suatu fasilitas ya, adalah suatu plugin ya, plugin yang menempel. Plugin itu apa ya? Alat, tool ya, suatu plugin, tools ya. Tool ya. Suatu plugin tools Mendeley ya, yang menempel di browser kita ya, menempel di browser ya, browser kita, sehingga memudahkan kita untuk mengunduh suatu jurnal tanpa harus menyimpan di komputer kita ya, di komputer kita. Nah, jadi analoginya seperti ini. Jadi analoginya dari penyedia jurnal langsung dari penyedia jurnal file unduhan ya,
langsung disimpan ke Mendeley, seperti itu ya. Kalau kemarin kan Anda masuk ke jurnal, Anda download, Anda masukkan ke komputer, terus dari komputer Anda upload ke Mendeley. Tetapi ini tidak, Anda bisa langsung dari jurnal balangke di Mendeley, Anda tanpa harus menyimpan. Ini berguna manakala Anda misalnya tidak menggunakan komputer sendiri ya. Anda bisa langsung Mendeley langsung dibalangke, diuncalke nang penyedia jurnal, langsung dibalangke ke Mendeley. Paham enggak konsepnya kira-kira ini? Paham ya? Paham konsepnya? Paham. Konsepnya paham ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Anda masuk ke Mendeley ya, Mendeley. Anda pilih tool ya. Yang di bawah itu install Word plugin, itu menanam plugin di Microsoft Word biar Microsoft Word-nya ada Mendeley. Kalau yang atas ini adalah web importer. Apa? Menginstal web biar bisa mengimport data jurnal langsung ke Mendeley. Anda coba cari klik ya, klik. Oke. Kalau Anda biasa menggunakan browser Firefox atau Chrome, itu biasanya yang pertama itu apa? Mendeley itu defaultnya ke browser lain ya. Anda tidak perlu bingung ya. Defaultnya ke browser lain, misalkan sebentar. Ini masih proses nih ya. Defaultnya di tempat saya ke browser Internet Explorer Edge ya. Ini makanya masih proses. Coba Anda klik install web importer ya. Oke. Ya. Install web importer, ini masih proses. Anda sudah? Masih proses. Sudah, Pak. Oke ya, sudah diinstal aja itu get itu ya. Nah, ini import ya. Ini. Nah, ini kan tempat saya pakainya yang saya gunakan biar kan ini sudah ada. Kalau di Firefox kalau pingin ada ya, nah, ini tinggal di copy saja, copy ya, copy. Anda masuk ke Chrome misalkan, nah, biar Chrome ya tinggal dipaste di sini ya, paste, klik, paste. Kemudian kalau di Chrome ya, terus get web importer for Chrome seperti itu ya, for Chrome. Nah, terus di sini ada install Chrome, install plugin ya, karena berhubung tempat saya sudah ada, maka di sini tertulis hapus dari Chrome. Oke. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke ya. Oke. Install ya. Pastikan setelah Anda install ya, ini ada logo Mendeley di atas kamu. Diklik di sini ada ya. Dipin aja Mendeley-nya, klik ya di sini, di ekstensinya. Muncul tidak tempat kalian? Belum, Ya. Pak. Hah? Belum. Setelah kamu install, ya mungkin ngumpet mbak, mungkin di tempat sini, di tempat loginmu itu dicari aja, klik ditaruh di atasnya ya, seperti itu. Di tempat saya nggak ada tulisan get Mendeley gitu, Pak. Adanya download now. Ya, nggak apa-apa. Coba di download now coba. Oke. Yang lain bisa? Sudah nempel? Sudah, Pak. Sudah nempel ya? Biasanya di extension ini. Ini barusan nyatanya Mbak Duma ya? Iya. Pakai apa? Pakai Tadi kan browser apa? pas. Nggak pakai browser Tadi apa? kan pas Duma pencet yang apa? Install web importer tuh langsung masuknya ke Internet Edge itu, Pak. Lah ya. Terus Internet terus kan nggak Internet Edge. Internet Edge itu linknya itu di copy aja masuk ke Firefox. Oh iya, sebentar, Pak. Jadi kan tampilnya seperti ini Mbak Duma, coba lihat layar saya. Ini kan Microsoft Edge. Ya, tapi kan saya seringnya nggak pakai ini karena ini bawaannya Windows ya. Anda Mbak Duma tinggal copy aja link ini bawa ke Chrome ya. Mbak Duma pakai Chrome kan ya? Iya. Ya, copy taruh ke sini aja. Oke. Maka jadi sudah semua? Oke. Kalau sudah muncul ininya, coba kalian klik yang ini, tombol Mendeley-nya Anda klik, coba klik. Nah, klik login ya. Diklik terus login ke apa namanya, ke gitu ya. Yes. Sebentar ini saya agak sebentar.
Saya kurangi aja semuanya ya. Oke. Oke ya. Oke ya, coba Anda klik. Oke. Muncul tidak kalian? Mendelnya diklik muncul tidak? Tadi sekilas muncul kotak-kotak gitu, Pak. Enggak, ketika Tapi diklik tiba-tiba muncul. hilang. Ini saya kok nggak muncul nih ya, sebentar. Nah, ini coba saya muncul dah. Iya Pak, nggak muncul Pak. Apa mendelenya? Biasanya suruh login apa mendelenya ini masih anu ya, masih error ya? Coba saya kliknya sekali lagi Edge bisa enggak ya? Wah, ini di mendelnya muncul lah. Munculnya seperti ini. Ya. Diklik muncul seperti ini enggak tempat kalian? Belum, Pak. Coba atau di refresh lagi ya. Diklik ya, biar muncul. Oh, berarti ini yang pakai Mozilla, pakai Chrome ini yang masih bermasalah ini. Ini saya pakai ini enggak bermasalah kok, pakai Edge enggak bermasalah, langsung muncul ya. Langsung muncul misalkan ini. Oke ya. Diklik ya, diklik di sini sampai muncul ini kotak. Muncul enggak tempat kalian? Enggak ya? Muncul Enggak, Pak. Pak. Yang muncul berarti mungkin Chrome-nya masih bermasalah dengan model ini. Saya pakai browser lain bisa ya. Oke. Tadi muncul Pak, sekarang nggak muncul. Coba diklik lagi biar muncul seperti ini aja ya. Oke ya. Oh, muncul Pak, tapi tersembunyi gitu Pak. Di mana? Ini kan saya kan udah nambahin di Chrome, terus Ya. di samping profile grup Ya. Google ini ada kayak gambar puzzle gitu, terus dipencet, Ya. terus ada Dipin di paku payung, Mbak. Biar Oh, muncul iya, di udah. sini, biar muncul di sini. ya muncul Sudah? Pak. Web importernya sudah diklik, sudah? Udah. Yang lain sudah? Sudah Pak. Ini ada setting siapa ini? Oke ya, betul berarti Mas Ramdhani betul ya. Enggak, ini yang maksud saya bukan muncul seperti ini. Ketika diklik ini muncul sign in-nya. Muncul ya tempat kalian ya. Saya pakai Edge saja lah ya. Ini masih masalah. Muncul seperti ini ketika diklik. Muncul ya. Masih loading Pak. Kalau sudah, Anda tetap login ya. Karena apa? Ini miliknya servernya Mendeley, bukan kamu ya. Di sign in ya. Anda masuk aja nih sign in ya. Anda masukkan email kamu di Mendeley ya. Nggak muncul Pak. Oke ya. Terus continue. Oke, di continue. Nah, ini passwordnya. Oke, saya sign in ya. Oke. Ini adalah importer saya ya. Diklik web importer saya. Oke. Sudah, ini saya sudah siap. Semuanya sudah login? Belum Pak. Soalnya nggak bisa. Nggak bisa apa? Ini dipencet nggak ada tulisan login. Masukin Pak. Iya. Tadi saya katakan mungkin Google Chrome-nya masih error. Anda pakainya Edge saja Mbak, Microsoft Edge seperti layarnya Pak Ari itu loh. Ya. Ya. Yang lain sudah semua? Sudah login? Sudah login seperti ini? Saya mohon responnya ya, teman-teman ya. Sudah login? Saya belum Pak. Enggak, yang lain. Saya jawab Mbak Duma, terus yang lain Belum, Donadi. Pak. Hah? Sudah Pak. Sudah ya, sudah login ya, sudah masuk ya. Sudah belum? Yang lain? Belum. Oke, saya tunggu responnya ya. Ini sekali lagi Chrome-nya memang ada agak bermasalah ini ya, karena apa? Ini tidak bisa diklik ini, harusnya tadi bisa ya. Ini memang Chrome-nya lagi bermasalah ini ya. Oke. Lagi bermasalah Chrome-nya ya. Ini lagi
macam pasiennya. Oke, saya tunggu responnya ya. Saya tunggu responnya. Kalau Chrome-nya bermasalah, Anda bisa membuka Firefox ya atau Edge gitu ya. Kan browser banyak. Oke, kalau sudah terbuka, maka Anda tinggal masuk di sini Google Scholar misalkan. Contoh Anda ngetik Google Scholar ya. Ya. Masuk ke Google Scholar misalkan, ini contoh Google Scholar ya. Saya akan contoh ini ya ke Google Scholar. Nah, saya akan cari artikel tentang pengaruh akuntansi keuangan ya, enter. Nah, oke. Ini sudah muncul nih ya, sudah muncul. Oke. Sudah semua? Atau diperhatikan dulu ya bagi yang belum, ini karena waktunya mepet, kita belum membahas yang ketiga. Oke. Sudah ya? Ya, Pak. Sudah login di itu, kemudian sudah di ini. Nah, ini Anda masuk ke Google Scholar kayak kemarin pertemuan pertama, terus Anda klik di sini. Anda akan mempraktekkan Mendeley Web Importer ya. Diklik di sini, klik ya. Diklik, dia akan muncul nih. Dia akan proses akan memasukkan di sini semua. Akan ditampilkan agak lama memang prosesnya ya, karena filenya banyak ya. Itu dia akan memproses ya, ditunggu sebentar ya sambil saya menunggu yang lain. Ini yang sebelah kanan ini Mendeley masih membaca halaman dari Google Scholar ya. Masih membaca halaman dari Google Scholar. Oke, mohon ditunggu ya. Ini sudah muncul. Oke, sudah muncul nih ya. 9 referensi dideteksi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, ada 9 referensi ya. Nah, kalau Anda ingin memasukkan, Anda tinggal di checklist. Kalau ini Anda ingin membaca dulu, Anda bisa di view PDF ya. Kalau mau membaca dulu bisa di view PDF ya. Tetapi kalau langsung di view PDF, diklik di sini nanti akan membaca dulu ya di view PDF. Tetapi kalau Anda mau langsung dimasukkan ke keranjang, berarti apa? Berarti ya tinggal tinggal di checklist. Misalkan saya mau checklist yang ini nih ya, yang miliknya nih Eliana, misalkan checklist 2 saja ya, Eliana sama Suryanti, klik ya. Nah, kemudian apa? Jangan langsung add. Anda masukkan ke mana tadi? Ke folder apa tadi? Ke folder Jurnal akuntansi keuangan. Diklik centang ya, foldernya dicentang ya. Nah, ini ada 2, jurnalnya Suryanti dengan jurnalnya itu. Terus di add akan akan proses nih ya. Saya memasukkan jurnalnya Eliana sama Suryanti ya, add. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita cek apakah jurnalnya Eliana sama Suryanti sudah masuk di Mendeley. Kita cek ini di Mendeley. Ya. Eliana sama Suryanti nggak ada kan ya? Ada enggak? Belum ya? Berarti kita apa? Kita sinkron. Kita sinkron karena apa? Kita nggak mungkin langsung ujuk-ujuk sini, kita sinkron. Sinkron itu artinya apa? Mengambil data dari pusat ya. Klik sinkron, nanti jurnalnya Suryanti sama Eliana akan muncul ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada keterangannya kan ya? Nah, ini ada Suryanti, nah ini jurnalnya ini sama tadi siapa? Eliana ya, jurnalnya Eliana. Jurnalnya Herawati, Wati sama jurnalnya ini Eliana, seperti itu ya. Paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Nah, ini kayak Eliana ini juga salah ini ya. Eliana juga salah ini, Eliana. Nah, Eliana judulnya apa? Oh, namanya memang STIS ya. STIS ya namanya ya. S1 manajemen tapi salah ini ya. Wah, ini salah ini namanya ya. STIS-nya muncul harusnya Eliana saja ya. Atau kita double klik ini, double klik pengarahnya siapa? Pengarahnya cuman namanya Eliana ya. Berarti ini ya tinggal aja Eliana ya. Eliana ini terlalu banyak ini ya. Eliana gitu aja ya. Eliana. Yang lain paham enggak? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke ya, jadi nanti bisa dicoba sendiri. Nah, intinya apa? Tadi kalau kebanyakan karena kita pakainya Chrome ya, kebetulan Chrome-nya lagi bermasalah ini, Mendeley-nya nggak bisa hanya biar tep ya, tapi kalau pakai ini bisa.
begitu seterusnya ya. Kita mau pakai Sinta, mau pakai apa, tinggal di sini nanti ngikuti blang seperti itu ya. Oke, kita mau misalkan Sinta ya, nanti di sini akan muncul artikel yang PDF font seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini saya Bisa, anggap Pak. selesai ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kita akan mencoba Perpusnas ya. Kita akan menjadi anggota Perpusnas. Apa itu Perpusnas Go ID? Adalah Pusat Perpustakaan Nasional ya. Jadi pemerintah itu memberikan akses untuk referensi kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen dan lain sebagainya ya. Anda ketik aja di sini Perpusnas ya. Anda ketik aja di sini perpusnas.go.id ya. Ketik aja Perpusnas ya. Oke, Perpusnas, atau misalkan di sini ada Perpusnas tok kan ya. Nah, misalkan Anda di belum itu ketik aja Perpusnas ya. Enter, nanti ketemu di Google ya. Nah, milih yang ini Perpustakaan Nasional ya. Oke, sudah semua? Sudah, Nah, ini Pak. Sudah, Pak. perpustakaan ini menyediakan layanan-layanan ya, layanan dan lain sebagainya ya. Sebentar, rekomendasi ya, ini untuk direkomendasikan ya untuk mahasiswa dosen ya, berarti menggunakan ini. Terus kita ke bawah, di sini ada macam-macam layanan ya. Anda layanan perpustakaan ya, Anda ISBN itu International Standard Books Number ya. ISBN ini seperti buku saya misalkan ya, seperti buku saya ISBN, kelihatan ya di bawahnya itu kan ada ISBN. Anda bisa Kelihatan, coba Pak. cek di sini apakah ini buku asli atau tidak ya, cek di sini. Anda klik aja ini ISBN ya, atau nama pengarang atau namanya aja biar mudah ya. Ini Ari Muardono, apakah bukunya sudah masuk di sini? Kita search ya. Ini akan menunggu ya. Ini ada tulisannya, kelihatan ya semuanya ya. Kelihatan. Yang buku kalian beli kemarin itu sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional, Teknik Penulisan Karya Ilmiah, penulis Ari Muardono, editor Danang Satrio ya. Ini ISBN-nya ya, ini ya, buku-buku yang ISBN itu internasional indeks serial books number. Oke. Terus selanjutnya apa? Untuk mengakses ini semua ya, untuk apalagi yang e-research ini, koleksi digital berlangganan, Anda harus mendaftar sebagai anggota. Coba ke bawah ya, ke bawah. Itu ada umum keanggotaan. Bisa dilihat itu keanggotaan. Ke bawah. Sudah belum? Coba klik keanggotaan. Muncul? Muncul. Klik daftar, siapkan KTP. Punya KTP semua kan ya? Oke. Coba siapkan KTP, daftar ya, didaftar. Anda persyaratan seperti ini ya. Terus saya telah membaca ya. Saya telah membaca dan menyetujui persyaratan yang berlaku ya. Kemudian klik lanjutkan pendaftaran. Ya, Anda isi ini KTP, masukkan siapa ya, KTP Anda ya, masukkan, jangan alay, artinya memang benar-benar, karena apa, nanti suatu saat Anda butuhkan ya. Anda nanti misalkan ke Jakarta ya, bisa langsung mengakses di sana. Anda punya keanggotaan secara online. Silakan ya, Anda isi sendiri ya, KTP berapa, terus password, ini password untuk masuk nanti diinget-inget ya. Password untuk masuk nanti diinget-inget, nama lengkap, tanggal lahir ya. Ini isi sesuai identitas. Kalau terus tempat tinggal saat ini, jika Anda ngekos ya, Anda tulis kos-kosanmu. Jika sama dengan KTP, maka checklist ya, checklist di sini. Nah, ini contoh format penulisannya seperti ini, jalan dulu apa, gang, blok, dusun. Ya, seperti itu. Nomor handphone sini. Oke ya, saya tunggu konfirmasinya, silahkan diisi. Semuanya praktek ya, bawa KTP kan? Bawa, Pak. Oke ya, oke. Silakan, saya tunggu
konfirmasinya ya, saya tunggu, silakan. Kalau sudah saya dikonfirmasi ya. Yang sudah nanti dipakai untuk login ya, Anda ada kiriman di email ya. Terus nanti loginnya menggunakan KTP dan password yang Anda setting ya. Sudah? Sudah semua? Belum, Pak. Mbak Duma masih di mana? Masih sampai mana? Masih sampai alamat institusi. Oke, silakan saya tunggu ya, Mbak ya. Yang lain semuanya sudah atau belum? Atau ada yang belum seperti Mbak Duma? Mohon informasinya. Belum, Pak. Oh, belum juga ya. Oke, saya tunggu ya. 5 menit lagi bisa? Bisa, Pak. Saya. Sudah cetak kartu, Pak. Oke, keren ya cetak kartu. Nanti kalau pengen kartu fisik ke Jakarta nanti bisa ya. Itu cetak kartu enggak apa-apa, dicetak, disimpan ya. Oke, cetak kartu. Oke ya, nanti kartu itu kan ada nomor passwordnya gitu ya Mas ya. Coba Mas kartunya kayak apa Mas? Di display Mas, coba Mas Arya coba di saya lupa, saya buatnya udah lama sih ya. Ya, buka dulu, Pak. Benar, Pak. Ya. Coba di Gila. Oke, sebentar. Oke, seperti itu ya cetak kartu. Ya, oke, ada tulisan itu, ada nomor itunya ya, nomor anggotanya ya. Itu nanti untuk login ya Mas Arya ya. Oke. Siap ya. Oke, makasih Mas Arya. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Saya sudah login, Pak. Oke, login yang mana? Sing apa Mas? Login yang Ya, mana Mas? Coba Mas lihat Mas. Pak. Lihat Mas. Oke, keren ya. Oke, sip, keren. Oke. Oke, terima kasih Mas. Pak, habis ada tulisan cetak kartu itu langsung selesai aja ya Pak? Iya, berarti, selesai, Pak? Terus betul. Ya, login. betul. Ya, betul. Oke ya. Oke. Oke ya. Di sini semuanya sudah semua? Ya. Sudah semua? Sudah Pak. Oke. Oke ya, Mas Arya tadi sudah mencoba download ya, Mas Arya ya. Itu untuk coba ini ya. Di sini ada layanan perpustakaan nasional, ada keanggotaan online perpustakaan ya. Anda klik ya. Anda klik, nanti Anda masukkan ini nomor KTP sama password, terus kode captcha ya. Kode captcha 2162 ya. Login ya, login ya. Login. Nah, di sini kayak ada perpustakaan nasional ya. Cuman ini saya juga belum tahu ya minjamnya apakah harus ke sana terus nanti akan muncul di sini gitu ya. Karena saya belum nyoba, karena saya lebih ke jurnalnya ya. Itu ya Mas Arya ya, nanti ini mungkin bisa dioprek sendiri di rumah ya. Ini mungkin ada karena apa, kalau saya cari katalog ini saja ya, kalau saya cari katalog misalkan ya, ini bisa untuk cari katalog ya. Katalog juga bisa login ya. Bisa login ya, login lagi. Tapi saya nggak pernah menggunakan ini ya. Ini nanti Anda oprek sendiri aja di rumah. Yang saya menggunakan yang ini ya, Mas Arya dan teman-teman ya, di Perpustakaan Nasional itu di pojok kiri kanan ada koleksi digital e-resource. Ketemu enggak? Di perpustakaan ini ya, di paling bawah itu ada e-resource koleksi digital berlangganan. Ketemu? Ketemu Pak. Yang lain ketemu ya? Mas Arya ketemu ya? Ketemu, Pak. Nah, yang ini nanti yang keanggotaan online dioprek nanti di rumah. Ini kita bahas yang ini aja, e-resource koleksi digital. Diklik ya.
nanti akan muncul seperti ini. Sama ya, menggunakan login e-resource untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Kami berlangganan berbagai bahan pustaka digital seperti jurnal dan karya-karya setiap anggota perpus nasional, dan telah memiliki nomor anggota yang sah berhak memanfaatkan layanan koleksi digital online kami yang kami langgan ya. Oke ya, kita masuk nih, klik masuk, sudah ya, kita masuk. Nah, sudah semua ya. Ini akan muncul. Oke, sudah? Sudah, Pak. Bentar, Pak. Nah, di sini ada kumpulan terbitan ya. Nah, ini banyak ini ya. Saya sendiri belum nyoba semuanya. Collection, Sage Books ya, Lexis, Clinical Student ya, ProQuest ya. Kita coba salah satu misalkan yang ProQuest ya. Kalau Anda bingung, di sini ada beberapa yang menyertakan panduan ya, panduan cara mendownloadnya dan sebagainya ya. Kita coba yang ProQuest ya. ProQuest, klik tautan ya, kita coba yang ProQuest ya, salah satu ProQuest. Kita cari ya jurnal yang ProQuest ya. Nah, di sini Anda ketikkan ya, ketikkan ProQuest ya. Ketikkan saja misalkan financial ya, financial karena ini internasional ya. Financial kita search ya, financial kita search ya. Oke ya. Nah, di sini ada ya. Oke. Oke ya, banyak ini ya. Ada preview PDF, kalau ada full text ya. Nah, kita milih salah satu yang cocok ya. Nah, di sini bisa untuk apa namanya? Bisa di tipe ya. Oke. Oke ya, nanti Anda bisa milih, Anda pilih salah satu, misalkan saya akan milih salah satu yang ini. Cari yang full text ya. Nah, di sini ada full text misalkan. Oke, ya, cari yang cocok ya. Ini saya cocok ini full text PDF. Saya klik ini full text PDF, saya klik ya, saya pilih salah satu full text PDF ya, akan muncul seperti ini ya. Salah satu jurnal ya. Review manajemen. Nah, ini jurnalnya ya. Jurnalnya seperti ini. Oke ya. Jurnalnya ya, Anda download ya, Anda download PDF ya, Anda download PDF ya. Anda masukkan ya. Oke, seperti itu. Ya, sama ya, masuknya sama. Ini coba ada akuntansi keuangan. Ya, ini coba value simpan ya, simpan. Oke. Paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Oke ya, atau Anda Paham, bisa Pak. langsung cite. Kalau Anda nggak mau download, langsung cite aja. Cite ini bisa ini. Cite. Nah, ini daftar pustakanya nanti seperti ini ya. Nah, bisa Anda copy ya, bisa Anda apa namanya, terhubung kemana ini ya. Kalau citenya seperti ini ya. Oke, cite email ya. Kita coba lagi yang lain ya. Terus kita masukkan daftar pustaka, apakah bisa terbaca enggak ya? Apakah jurnalnya bisa terbaca enggak ya? Yang request ya, jangan-jangan nanti metadatanya enggak terbaca ya. Ke add file ya. Kita cari yang akuntansi keuangan ya, akuntansi keuangan yang revenue ya. Revenue mana ini ya, ini? Apakah bisa terbaca ya? Oke, ya ini ternyata bisa ya, ternyata bisa teman-teman ya. Nah, ini bisa, malah bagus ya, malah komplit ya. Nah, itu adalah macam-macam ya. Oke, kita coba lagi nih ya, coba lagi yang bukan pro request. Ini kan tadi pro request ya, ProQuest ya. Ini banyak, kita coba lagi nih ya. Di sini banyak ini ya, kita cari yang neliti, ada ini studi kebijakan Indonesia ya, yang lebih komplit misalkan ya. Coba saya Springer Natur coba ya, klik ya. Anda komplit ini ya. Ini ada jurnal itu ya, ada kalau Anda ingin mengelompokkan, ini ada lokal itu ini ya. Terus ini internasional ya, internasional yang tadi Anda coba internasional, ini saya akan Springer ya. Springer misalkan finansial ya, kita klik finansial di search ya. Search ya, ini muncul nih ya, tentang finansial ya. Klik aja yang jurnal seperti itu, nanti Anda bisa jurnal, klik. Oke ya. Jurnal ya, tentang jurnal ya, akunting ya.
Anda browsing sendiri ya nanti ya akuntan. Ini ada jurnal-jurnal akuntansi ya. Jurnal-jurnal akuntansi diklik ya. Nah, nanti akan bisa ya. Oke. Bisa dipahami semuanya ya. Nanti Anda coba-coba kita coba cari yang Indonesia ya. Intinya Anda sudah tahu konsepnya ya. Anda coba cari yang Indonesia yang tautannya. Tautan ini neliti.com ya, meneliti ya, neliti misalkan ada keuangan. Nah, keuangan ada enggak ya keuangan. Wah, ini ada ya. Wah, ini ada ini keuangan ya, penerapan standar akuntansi ya. Pokoknya cari yang ini ya, keuangan ya. Itu. Ini ada download ya. Ada tulisan downloadnya ya. Oke. Ini ada tulisan download, ada tulisan downloadnya. Oke. Ada tulisan download, tinggal diklik aja, klik download ya. Nah. Ini dari neliti ya, akuntansi ya. Ini banyak banget ya. Jadi Anda nggak akan kehabisan ide ya, nggak akan kehabisan ide seperti itu. Oke, langsung aja download ya. Klik yang neliti ya, Anda coba yang neliti. Oke, coba analisis laporan keuangan ya. Oke, simpan ya, cari lagi nih ya di Mendeley ya, add file ya, add file, Mendeley ya, add file ya. Nah ini muncul lagi ya, komplit ini ya, komplit. Oke, konsepnya seperti itu ya teman-teman ya, bisa dipahami untuk Bisa, materi Pak. hari ini ya. Yang lain coba. Bisa, Pak. Oke ya. Pak. Oke, demikian ya sampai hari ini cukup sekian saja ya. Oke, Anda tadi sudah belajar add entry manual, ada ini sudah buku reference, terus bagaimana menggunakan Mendeley Web Importer. Nanti dicoba di rumah lagi, coba Chrome-nya sudah jalan atau belum ya. Terus kita sudah mendaftar perpusnas.go.id ya. Nanti itu hanya segelintir yang saya sampaikan. Anda nanti bisa mengoprek ya, Perpusnas itu bisa apa kita ya. Ini belum saya oprek semua ini ya, apa namanya, model-modelnya saya belum oprek semua. Tapi ini luar biasa, banyak membantu kita sebagai mahasiswa ya, seperti itu. Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya.